Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih para peserta yang sudah bergabung hari ini dalam rangka merayakan World Cancer Day ya. Dan hari ini kita akan mengadakan webinar awam mengenai vaksin COVID-19 pada pasien dan penyintas kanker. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu yang hadir mungkin memang salah satu dari pasien kanker atau salah satu dari penyintas kanker. Kali ini informasi yang diberikan insya Allah akan bermanfaat karena kita akan menjalani atau akan menerima mungkin vaksin COVID-19. Mari akan kita cari tahu dari dua ahli yang hari ini akan memberikan materi bagaimana sih vaksin COVID-19 pada kita, pasien, dan penyintas kanker. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, ini adalah rundown hari ini acara kita. Oke, setelah ini nanti ada materi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru, mengenai COVID-19 dan kanker, lalu dilanjutkan oleh Dr. Putu Niken Amrita, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, mengenai vaksinasi COVID-19 pada penderita dan penyintas kanker. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan penutup. Untuk tanya jawab, Bapak Ibu sekalian boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Nanti setelah kedua pembicara selesai memberikan materi, kita akan membahas bersama di sesi tanya jawab. Oke, berikut adalah CV dari Dr. Putu Niken Amrita. Beliau lahir di Surabaya 8 April 1981 dan merupakan staf medis fungsional Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Riwayat pendidikan dan pekerjaan beliau tahun 2005 lulus pendidikan dokter umum di FK UNER, lalu 2013 lulus pendidikan dokter spesialis penyakit dalam FK UNER, lalu menjadi staf medis fungsional Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan tahun 2019 lulus spesialis subspesialis menjadi konsultan onkologi medik. Berikut adalah CV dari Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Beliau lahir di Surabaya 25 Juni 1980 dan merupakan staf medis fungsional Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Untuk riwayat pendidikan dan pekerjaan, tahun 2004 lulus pendidikan dokter umum FK UNER, 2016 lulus pendidikan dokter spesialis paru FK UNER, dan menjadi staf medis fungsional Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FK UNER RSUD Dr. Sutomo, dan tahun 2019 lulus sebagai konsultan onkologi. Ya, tidak berlama-lama lagi, mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Farah untuk memulai materi yang pertama. Ini kan dari BCS ya. Ya, terima kasih Dr. Ninggar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya pagi ini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya dan semangat untuk kita sama-sama mungkin ya istilahnya tanda kutip belajar ya mungkin ya. Tapi ini kita sarana edukasi kepada masyarakat ya. Terima kasih kepada POI Perhimpunan Onkologi Indonesia ya diadakannya acara webinar ini sebagai sarana edukasi kepada masyarakat ya di tengah pandemi COVID ini. Kita berketepatan dengan tanggal 4 Februari ya Hari Kanker Sedunia. Jadi ya istilahnya kita rayakan ya secara online ya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, semoga bermanfaat nantinya. Ya, selamat pagi juga ya saya sampaikan kepada para Bapak Ibu ya dan juga saudara-saudara lainnya ya. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Anda hari Minggu pagi ya mestinya ya mungkin olahraga jalan-jalan ya, tapi agak siang juga ya ini ya jam 10 ya. Ya terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Baik, mungkin kita bisa mulai Dr. Niken. Oke, slide. Sudah saya share dok ya. Ya, terima kasih Dr. Niken. Ya. Baik, ini cancer ya, kanker ya. Nah, ini biasanya orang itu mengasumsikan ya bahwa kanker itu penyakit yang
mematikan ya, istilahnya the world's most deadly disease ya. Jadi biasanya kalau kita lihat di film-film ya, kalau orang sudah Anda dinyatakan menderita kanker, nah biasanya asumsinya bahwa hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Nah, ya cuma kalau kita lihat ya, alhamdulillah banyak juga pasien kanker ya yang ternyata bisa sembuh ya, dan juga ada yang sampai hidup bertahun-tahun lamanya ya, jauh dari perkiraan dokter sebelumnya gitu ya. Itu juga tergantung dari jenis kankernya ya. Kalau kita lihat di data ini, ya ini kebetulan saya ngambilnya dari data bukan dunia ya, tapi data di Kanada, tapi ini bisa mewakili data dunia ya. Di sini penyebab kematian terbanyak kanker yaitu 29,6% ya. Selanjutnya penyakit yang kedua yang dengan kematian tertinggi yaitu penyakit jantung ya. Setelah itu penyakit saraf dan pembuluh darah ya, kemudian kecelakaan, penyakit paru obstruktif kronik ya, kemudian diabetes, penyakit Alzheimer, penyakit influenza atau pneumonia, kemudian suicide ya, dan liver disease ya. Nah, mungkin ini zaman sebelum pandemi ya, jadi ini data sebelum zaman pandemi. Kalau sekarang kita data, mungkin datanya sudah lain lagi ya, karena ada pandemi COVID. Baik, slide. Nah, ini data WHO ya, tentang jumlah insidence ya, pasien kanker ya di seluruh dunia. Di sini yang tertinggi adalah 2 ya, jadi angkanya sama 11,6% ya, antara kanker paru dan kanker payudara ya. Jadi angkanya sama-sama tinggi. Setelah itu diikuti oleh kanker usus, kemudian kanker prostat dan kanker lambung ya. Sedangkan kalau kita lihat kematiannya ya, yang tertinggi adalah kanker paru ya. Kalau kita lihat angkanya 18% ya, jauh dengan posisi kedua ya, karena diakibatkan oleh kanker usus besar ya, separuhnya 9,2% ya. Untuk payudara sendiri menempati jumlah kasus terbanyak, tapi untuk kematian itu masih agak jauh dibandingkan dengan kanker paru ya. Kalau kita lihat pasien-pasien dengan kanker payudara ya, jika setelah dioperasi, di kemo itu masih bisa bertahan sampai lama ya. Nah, tapi untuk kanker paru ya, mungkin saudara-saudara mungkin ada teman ya atau keluarga yang menderita kanker paru ya, rata-rata mungkin hanya beberapa bulan atau beberapa tahun ya. Selama ini yang saya temui yang sampai bisa lebih dari 5 tahun itu hanya beberapa orang saja ya. Gitu. Baik, slide. Nah, ini data kanker di Indonesia ya pada tahun 2018 ya, ini berdasarkan jenis kelamin hampir sama ya. Jadi laki-laki kanker paru tertinggi, sedangkan perempuan kanker payudara. Slide. Nah, ini sekarang kita masuk ke COVID ya. Nah, ini kalau misalnya kita searching ya di Google ya, ada data ya yang diupdate ya, yang selalu diupdate dan kita bisa melihat grafiknya ya. Di sini kita lihat grafiknya mulai awal COVID masuk ke Indonesia ya, bulan Maret April ya, sampai sekarang ya. Ini datanya hanya yang saya ambil kemarin hanya sampai akhir Januari ya. Nah, di sini kita lihat grafiknya naik terus ya. Sempat turun ya, mungkin turun itu waktu bulan ini ya, mungkin sebelum liburan ya. Nah, sebelum liburan Natal itu mungkin agak turun ya. Nah, setelah liburan ya, liburan Natal dan Tahun Baru, melonjak lagi, naik lagi ya. Nah, ini kalau kita lihat di endingnya dari grafiknya ini sepertinya mau turun lagi ini ya. Nah, kalau kita lihat kasus baru ya, yang terakhir sih 349.263 itu per hari untuk seluruh dunia ya. Kalau di rata-rata ya dalam seminggu terakhir itu ya rata-rata per harinya 500 ribuan ya. Dengan kasus total 105 juta ya yang di bawah itu ya. Dan yang sudah sembuh 58 juta dengan yang meninggal dunia 2,3 juta ya. Jadi yang sembuh separuhnya ya, sisanya ini mungkin masih dalam pengobatan. Oke, slide. Ini adalah data dari berbagai negara di dunia ya. Ini data WHO. Di sini kita lihat
Nah, yang pertama ya adalah Amerika Serikat ya. Nah, dengan kasus kumulatif ya, kasus total ya mulai awal 26.400.000 ya. Sedangkan kita lihat di paling bawah itu saya ambilnya hanya sampai Indonesia ya. Indonesia urutan ke-19 ya. Jadi Indonesia masuk ke 20 besar ya, 20 besar negara dengan kasus COVID terbanyak ya. Jadi Indonesia urutan ke-19. Semoga tidak naik lagi ya, semoga bisa turun. Oke, slide. Nah, ini kalau kita lihat data per provinsi. Nah, data Indonesia per provinsi yang paling banyak jumlah pasien COVID tetap daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi ya. Yang pertama Jakarta ya, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, selanjutnya Jawa Timur ya. Nah, sedangkan yang di lingkaran kuning, nah itu daerah dengan jumlah pasien COVID yang masih agak rendah ya. Jadi daerah timur ya ini ya, antara lain Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara ya, gitu ya. Cuma kalau mungkin ada yang berpikiran, ayo pindah ke sana saja, jumlah pasien COVID-nya sedikit. Nah, itu ya kasihan juga, nanti kita bisa saja bawa virus ke sana ya. Ya, slide. Nah, ini virus COVID-nya ya. Kita lihat ya, virusnya sebenarnya bentuknya cantik ya. Namanya corona ya, coronavirus ya, coronavirus. Nah, itu termasuk SARS-CoV ya. Jadi SARS-CoV-2 ya. Dulu ada SARS-CoV-1 ya, cuma SARS-CoV-1 yang waktu dulu mungkin ya saudara-saudara juga sering mendengar ya dulu ya, tapi pasiennya tidak banyak ya. Meskipun mematikan tapi pasiennya tidak banyak. Nah, kalau yang sekarang COVID ini sama-sama SARS-CoV ya, tapi mematikan dan jumlahnya yang terkena banyak sekali. Itu. Kalau kita lihat ya, COVID coronavirus ya, disebut corona karena bentuknya memang seperti corona ya, seperti crown ya, dari kata crown, dari mahkota ya. Kita lihat bentuknya cantik seperti mahkota ya. Nah, itu di tepi-tepinya itu ada kayak paku-paku merah ya. Nah, itu nanti yang menempel di reseptor sel tubuh kita gitu. Nah, setelah masuk ya, masuknya ke dalam paru, saluran napas ya. Nah, kemudian masuk ke dalam paru. Nah, di situ kita lihat ada paru kita itu seperti anggur-anggur ya. Jadi seperti balon-balon anggur ya, kecil-kecil ya. Itulah. Ini yang gambar bawahnya lagi itu adalah pembesaran ya, dibesarkan ya, salah satu anggur dari alveoli atau kantong udara di paru kita ya. Nah, di situ virusnya masuk, kemudian di situ terjadi reaksi radang ya. Jadi di tubuh kita ada sel-sel radang ya, atau ya istilah awamnya kita sebut sel tentara ya. Sel tentara kekebalan tubuh kita yang berfungsi untuk melawan jika ada virus atau bakteri yang masuk ya. Jika sel tentara tubuh kita bisa melawan dengan baik, maka ya bisa saja tidak terjadi infeksi ya, atau bisa saja terjadi infeksi tapi ringan ya, atau bisa tanpa gejala. Nah, tapi kalau misalnya sel tentara tubuh kita tidak bisa melawan ya, nah akhirnya virusnya kemana-mana, kemudian keradangan yang terjadi juga berat ya. Jika keradangan yang terjadi berat, nah kita lihat di gambar ya, nah, akhirnya bisa terjadi gangguan fungsi liver ya, hati ya, liver itu. Kemudian gangguan fungsi ginjal, kidney itu ya. Kemudian juga gangguan fungsi darah ya. Gangguan fungsi darah sini kita bisa lihat kalau kita cek darah lengkapnya ya, ada sel darah putihnya turun, kemudian trombositnya turun ya. Itu. Ya, slide selanjutnya.
Ya, ini fase-fasenya ya jika jika pasien terinfeksi COVID ya. Jadi di situ yang di bawah itu ada inkubasi ya. Periode inkubasi di sini 5 hari ya. Ini rata-ratanya ya. Rata-ratanya memang 4, 5, 6 hari ya. Tapi bisa juga inkubasi itu 14 hari ya. Di situ setelah inkubasi maka saat timbul gejala ya, maka itu kita sebut itu hari ke-0 ya. Nah, itu symptom onset. Jadi saat timbulnya gejala ya, fase awal ya. Biasanya rata-rata semingguan ya, 7 sampai 8 hari ya. Nah, jika tubuh kita mampu melawan, maka tidak akan jatuh ke fase yang berat ya. Tapi jika tubuh kita tidak mampu melawan, daya tahan tubuhnya rendah ya, kemudian akan timbul sesak napas ya. Jadi rata-rata pasien yang datang ke rumah sakit itu bukan gejala ringan ya, tapi sudah dengan gejala sesak napas. Kalau gejala ringan ya paling mereka hanya isolasi mandiri ya. Tapi begitu ada gejala berat baru pasien datang ke rumah sakit dan itu sebenarnya sudah hari kesekian ya. Biasanya sudah lebih dari 1 minggu. Nah, kemudian jika infeksinya, keradangannya berlanjut ya memberat, maka bisa timbul ARDS ya, acute respiratory distress syndrome ya. Nah, atau terjadi gagal napas ya. Gagal napas di sini bisa pasiennya sampai membutuhkan bantuan mesin untuk bernapas ya, ventilator gitu ya. Nah, jika dia bisa membaik ya, bisa lolos dari fase gagal napas, maka dia bisa sembuh ya. Tapi jika ternyata tidak bisa melawan penyakitnya ya, maka dari gagal napas akan jatuh ke kematian ya. Itu yang sebisanya kita hindari. Slide. Nah, ini hampir sama ya. Jadi inkubasinya kalau kita lihat rata-rata 4 sampai 6 hari ya. Tapi bisa juga sampai 14 hari ya. Kemudian muncul gejala ya, muncul gejala rata-rata 10 hari. Nah, setelah itu ya ini mengikuti dari penelitian-penelitian ya. Kemudian WHO mengeluarkan statement bahwa biasanya gejala 10 hari, setelah itu jika 3 hari bebas gejala maka bisa lepas dari isolasi ya, dinyatakan selesai isolasi ya, dan bisa tanpa perlu swab ulang ya. Slide. Nah, ini sama ya, jadi periode fase-fasenya ya, di sini yang di bawah kita bisa lihat bahwa di situ ada window of opportunity to prevent spread ya, jadi pasien ya kita edukasi ya, maksudnya edukasi yang ada itu ya kita harapkan supaya jika ada seseorang ya yang misalnya dia beberapa hari yang lalu kontak dengan seseorang ya tanpa memakai masker ya, tanpa memakai kontak erat tanpa memakai masker, misalnya berkunjung ke keluarga. Setelah itu berapa hari kemudian dia baru tahu kalau ternyata wah keluarganya confirm ya positif COVID. Nah, orang yang kontak ini sebaiknya segera melakukan isolasi mandiri ya, dan segera melakukan pemeriksaan swab ya, PCR ya, atau kalau sekarang antigen ya. Jadi isolasi mandiri sangat penting sekali. Kalau misalnya dia masih berkeliaran, maka dia masih membahayakan dalam artian kan kita tidak tahu ya orang tersebut itu mengandung virus COVID atau tidak ya. Karena kadang-kadang kalau diperiksa di awal PCR-nya masih negatif. Nah, tapi dia masih bisa menularkan ya. Setelah dia timbul gejala ya atau beberapa hari setelah timbul gejala, maka dia bisa menularkan lebih dari ke 10 orang. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi, jika orang setelah kontak ya dengan orang yang positif, dia baru tahu misalnya, baru segera isolasi mandiri ya. Itu paling tidak mencegah supaya menularkan ke paling tidak lebih dari 10 orang gitu. Slide. Nah, ini salah satu foto ya, saya ambil salah satu saja dari pasien saya. Kalau kita lihat foto torak ya, di situ normalnya itu hitam ya, kanan kiri parunya ya. Nah, tapi di sini kita lihat ada gambaran
bayangan putih-putih ya di parunya ya. Itu adalah keradangan parunya. Untuk manifestasinya sendiri bisa tanpa gejala atau bisa tanpa manifestasi, tapi bisa juga dengan gejala ya. Untuk gejalanya bisa terutama ya gejala dari respirasi atau paru, pernapasan ya. Bisa juga gejala di luar paru. Kalau gejala di dalam paru ya rata-rata biasanya orang mengeluh tenggorokannya gatel ya atau seri ya, gitu atau nyeri. Nah, kemudian nafsu makan menurun ya, hidung tidak membau atau pilek ya atau meler ya. Kemudian merasakan makanan itu juga ada yang tidak bisa, tapi ada juga yang rasanya berubah ya, bisa merasakan tapi berubah ya. Bisa berubah jadi pahit ya atau asin gitu. Saya pernah ada pasien ya, waktu rawat inap dia sama sekali nggak mau makan ya, kemudian dia komplain ini kenapa makanan saya kok asin semua gitu, apakah makanan rumah sakit memang asin semua gitu lah. Ternyata setelah rasanya kembali, nah ternyata dia baru sadar ya kalau ternyata itu adalah gangguan dari salah satu manifestasi dari COVID-nya ya. Kemudian untuk paru-paru sendiri keluhannya ya batuk ya, bisa sampai sesek, batuknya bisa kering atau tanpa dahak atau berdahak ya. Tapi rata-rata batuknya kering ya. Kemudian nyeri dada, pneumonia atau radang paru, bahkan sampai bisa gagal napas ya. Nah, untuk keluhan yang umum antara lain demam, menggigil ya, kemudian lemah, lemes ya, kemudian nyeri-nyeri otot ya, gitu. Karena pasien merasa badannya nyumuri semua. Nah, kemudian untuk keluhan ekstra paru bisa saraf ya, pusing, sakit kepala ya. Kemudian ginjal juga bisa ya, gagal ginjal akut ya. Kemudian liver ya yang tadi sudah, kemudian di perut ya bisa diare, mual muntah ya. Nah, kemudian jantung, kemudian bisa juga yang atas ya, gangguan untuk pendarahan ya. Jadi mungkin banyak yang sudah tahu ya bahwa kalau pasien COVID rawat inap kita periksakan pembekuan darahnya ya, atau istilahnya dedimer ya. Nah, karena di situ rata-rata naik. Nah, kalau naik nanti berisiko untuk terjadi pembekuan darah. Kalau misalnya di otak, di paru ya, di jantung bisa berbahaya dan bisa meninggal mendadak ya. Kemudian endokrin ya. Pasien-pasien dengan diabetes rata-rata gulanya naik ya. Nah, kadang-kadang meskipun tanpa diabetes pun ya, tidak ada riwayat diabetes, ternyata gulanya juga bisa naik gitu. Kemudian kulit ya, kulit sebenarnya jarang ya, tapi kadang-kadang ada juga. Slide. Nah, ini daftar komorbid ya yang bisa memperparah kondisi jika terpapar COVID ya. Mohon maaf tulisannya kecil-kecil ya. Antara lain diabetes, penyakit autoimun misalnya SLE, penyakit ginjal, jantung koroner, darah tinggi, tuberkulosis, penyakit paru kronis ya, penyakit kronis lain, kemudian tumor atau kanker atau keganasan ya, dan penyakit terkait geriatri. Ya, slide. Kemudian ini kanker ya. Kanker kenapa kok bisa rentan ya? Rentan terjadi terinfeksi COVID ya. Jadi di sini kanker itu ya banyak faktornya ya, antara lain faktor usia. Rata-rata kanker itu dengan usia yang lanjut rata-rata ya, meskipun usianya masih muda ya. Kemudian faktor lain karena diberikan terapi anti kanker ya. Faktor lain pasien juga kurang nutrisi misalnya ya. Nah, kemudian faktor infeksi jangan digituin rusak ya. Kemudian yang terkait usia tadi terjadi inflamasi yang kronis dan juga penurunan fungsi dari sel-sel imun atau sel-sel radang ya, itu istilahnya immunosenescence ya. Nah, jadi karena faktor usia secara ilmiah ya terjadi penurunan daya tahan tubuh. Nah, akhirnya dia
menjadi imunokompromis ya, sehingga dia rentan terhadap infeksi COVID, terutama yang stadium lanjut dan lansia. Slide. Ya, ini tingkat kematian akibat COVID ya, berdasarkan riwayat penyakit pasien ya. Nah, yang pertama tertinggi ternyata penyakit kardiovaskuler ya, penyakit jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit saluran napas kronis, dan kanker ya. Jadi kanker termasuk di sini ya. Nah, mungkin di sini kanker jumlahnya kecil ya, karena memang yang terbanyak ya memang penderitanya adalah penyakit kardiovaskuler ya. Jadi untuk audien di sini yang merasa mempunyai komorbid seperti yang di layar ini, nah ini harus sangat berhati-hati ya dengan kondisinya. Jangan sampai nanti terinfeksi COVID ya. Slide. Nah, ini suatu penelitian ya. Di sini ada penelitian pada pasien kanker ya yang mengalami infeksi COVID ya. Ada batang biru, orange, hijau. Biru itu yang tanpa kanker ya, pasien COVID yang tanpa kanker. Sedangkan yang orange dan hijau adalah pasien kanker. Yang orange pasien kanker yang stadium awal ya, yang belum metastasis, belum menyebar. Sedangkan yang hijau penyakit kanker yang sudah menyebar ya, atau stadium lanjut. Kita lihat bahwa pasien kanker yang stadium lanjut ternyata resiko kematiannya tinggi. Kemudian banyak juga yang masuk ICU ya, yang dengan gejala kritis atau berat ya, dan banyak juga yang membutuhkan alat ventilator. Ya, slide. Jadi di sini pasien kanker berisiko tinggi untuk mendapatkan dampak buruk dari COVID ya. Nah, kematian akibat COVID ini penelitian yang lain ya. Pada pasien kanker tampaknya terutama dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan komorbid ya, yang komorbid yang tadi ya. Kalau pada penelitian ini ternyata pengobatan kankernya sendiri ternyata dinyatakan masih aman ya. Jadi belum terbukti pada penelitian ini bahwa kemoterapi dan obat anti kanker yang lain yang diberikan dalam waktu dekat ya, misalnya dia sedang menjalani pengobatan kanker, entah itu radioterapi, kemoterapi ya, imunoterapi, terapi target ya, ternyata risiko kematiannya itu sama dengan pasien yang tidak sedang mendapatkan terapi kanker ya. Tapi ini hanya satu penelitian ya. Kita masih menunggu penelitian-penelitian yang lain ya. Slide. Slide. Ya, ini bagaimana cara kita ini secara umum ya, bagaimana cara kita menghindari ya. Nah, ini melaksanakan 5M ya yang terkenal sekarang ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kalau dulu 3M sekarang ditambah ya menjadi 5M. Slide. Ini antara lain etika batuk ya. Nah, kalau etika batuk sekarang semuanya memang memakai masker ya. Tapi itu kan di luar, kalau di dalam rumah, nah, saya yakin pasti banyak yang tidak masker di rumah ya, saya juga gitu ya. Nah ini gimana etika batuk kalau saat kita tidak memakai masker, maka menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, ya, atau menutup dengan tisu kemudian dibuang, setelah itu cuci tangan. Slide. Ada. Ya, nah ini ya pencegahan 3T. Nah 3T ya, sekarang ada tambahan 3T, testing, tracing, treatment. Nah kalau sekarang kesadaran masyarakat sudah tinggi ya untuk melakukan testing ya. Nah jika sudah terbukti confirm, maka tracing orang-orang yang sudah kontak dengan pasien tersebut ya. Nah sekarang ada tambahan vaksinasi. Nah, nanti yang akan dibahas oleh Dr. Niken ya. Slide. Nah, ini salah satu tindakan untuk mencegah penyakit tidak menular ya dengan perilaku cerdik ya. Ini edukasi dari pemerintah ya. Tidak menular antara lain ya kanker itu ya. Jadi gimana caranya? Secara umum ya cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan mengelola stres ya. Slide. Nah, ini khusus
tindakan pencegahan untuk pasien kanker ya. Jadi gimana dok kalau pasien ini ibu saya pasien kanker, gimana supaya tidak terkena COVID? Nah, selain secara umum ini ada secara khusus ya. Jadi yang pertama ya, pasien yang sedang tidak mendapatkan terapi ya, tidak sedang mendapatkan terapi kanker ya, anti kanker ya, maka otomatis yang pertama pencegahan secara umum ya. Nah, kemudian kalau memang dia tidak mendapatkan terapi, maka kontrolnya mungkin bisa dikurangi ya. Hanya kontrol saat ada keluhan saja ya. Atau jika perlu maka dia bisa kontrol secara telemedicine ya. Saya rasa sekarang semua rumah sakit hampir semua ya, terutama yang swasta ya sudah menerapkan kontrol secara telemedicine ya. Nah, selain itu pasien sendiri juga harus selalu mengikuti edukasi yang diberikan oleh pemerintah ya. Selain itu juga dia harus selalu menyediakan ya alat-alat proteksi untuk dirinya sendiri ya. Ya, kalau memang terpaksa pergi keluar ya harus pakai masker ya. Harus selalu membawa hand sanitizer ya. Kemudian yang kedua untuk pasien kanker yang stadium awal ya, yang dia sedang mendapatkan terapi ya. Entah itu terapi bedah ya, bedah biasanya kalau di awal-awal kan sebelum bedah mendapatkan terapi neoadjuvan ya, entah itu kemoterapi atau radioterapi. Nah, selain pencegahan secara umum, maka karena dia memang harus datang ke rumah sakit ya, dipastikan bahwa rumah sakit itu harus memfasilitasi ya pasien kanker ini ya untuk protokol untuk pemisahan ya, protokol pemisahan. Jadi dia harus ada di area yang COVID free ya. Jadi dia harus benar-benar dipastikan ada protokol kesehatan di situ ya. Kemudian harus dimonitoring ketat ya terhadap potensi efek samping dari terapi yang diberikan dan juga monitoring secara ketat ya untuk tanda-tanda apakah ada gejala COVID pada pasien ini ya. Itu. Kemudian mohon maaf Dr. Niken yang sebelumnya untuk yang terakhir stadium lanjut. Nah, yang paling bawah ya, pasien dengan stadium lanjut atau metastasis ya, penyebaran ya, sudah menyebar. Nah, sama, jadi pencegahan secara umum dan juga rumah sakitnya juga harus benar-benar menyediakan protokol kesehatan ya. Nah, kemudian jika memang dia membutuhkan pengobatan yang rutin, misalnya biasanya tiap bulan dia mengambil pil ya, pil pil terapi target itu ya, istilahnya kita sebut kemoterapi pil ya. Nah, itu mungkin bisa diberikan obatnya untuk 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Cuma mungkin nanti kendalanya di BPJS ya. Nah, atau pasiennya tidak perlu datang ya, keluarganya saja yang mengambilkan, kemudian mungkin video call ya dengan pasiennya. Jadi tetap sifatnya telemedicine. Ya, baik saya rasa sudah ya. Nah, ini beacon icon ya. Jadi Hari Kanker Sedunia 4 Februari. Nah, semoga kita semua ya, terutama pasien penderita kanker sehat selalu, terhindar dari infeksi COVID ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Farah atas materinya. Mungkin kita langsung ke materi kedua oleh Dr. Niken. Silakan Dr. Niken. Selamat siang, yang saya hormati. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Dr. Ninggar yang sudah memberikan kita kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini. Jadi Dr. Ninggar ini teman sekolah penyakit dalam di UNER dan juga beliau influencer tanda petik, jadi sudah banyak banget followernya di Instagram dan beliau ini selalu konsisten memberikan edukasi tentang COVID karena memang banyak sekali hoax yang beredar di masyarakat tentang COVID. Dan kemudian saya diberi tugas oleh Perhimpunan Onkologi Indonesia Cabang Surabaya
dalam rangka menyambut World Cancer Day tahun 2021 ini membuat semacam webinar awam di mana mungkin yang topik yang dibahas itu yang lagi in saat ini yaitu tentang vaksinasi. Jadi mungkin ini sedikit sharing, jadi mungkin informasi yang saat ini ada di saya akan terus berkembang di kemudian hari dengan semakin bertambah majunya pengetahuan kita tentang penyakit yang relatif baru ini, termasuk juga vaksinasi dan nanti cara penanggulangan COVID ini. Mungkin demikian. Jadi saya mulai aja, Dr. Farah izin. Di sini ada beberapa senior saya juga ya. Nanti mohon masukan Dok, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, memberikan waktunya di hari Minggu ini, dan harapan kami bisa sedikit menambah manfaat. Jadi sampai tanggal 5 kemarin, data ini saya ambil dari Google, dari ada namanya JHU Resource ini. Data di Indonesia ini pada tanggal 5 Februari 2021 ini jumlah kasus baru masih cukup banyak, 11.000 per harinya, dan ini bisa kita lihat dia naik terus mulai dari awal COVID masuk ke Indonesia. Dan yang terbanyak Jakarta, dan mungkin yang kita yang ada di Jawa Timur kita juga tidak ketinggalan, tapi dalam arti yang tidak baik, di mana kasusnya ini 117.000 kasus dengan kematian sampai mencapai 8.000. Nah, ini sungguh menyedihkan ya, dan harapannya ini. Jadi saat ini upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi COVID-19 ini meliputi berbagai bidang. Dan di sisi kesehatan ini sudah dikerjakan mulai hulu sampai hilir. Mulai dari edukasi masyarakat untuk 3M, sekarang jadi 5M, kemudian deteksi kasus, tracing, dan juga tata laksana di Vaskes. Tata laksana di Vaskes ini banyak sekali, mulai dari manifestasi ringan, sedang, berat, ya semakin maju, ini kerjasama berbagai bidang. Kita sendiri di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu mesti melibatkan berbagai lintas ilmu, lintas departemen, di mana pagi itu juga ada morning report, di sana ada dokter paru, ada dokter anestesi, dokter patologi klinik, dokter radiologi, semua di situ berusaha memberikan yang terbaik untuk pelayanan pasien kanker. Dan mungkin yang saat ini lagi ini program dari pemerintah vaksinasi, yang ini saat ini tampaknya menjadi prioritas. Dan ini merupakan satu harapan baru untuk kita agar COVID ini tidak berkepanjangan dan cepat selesai. Jadi kita bicara lagi, apa sih vaksinasi itu? Jadi sebenarnya ilmu tentang vaksinasi ini sudah cukup lama, sampai mungkin di atas 70 tahun yang lalu, dan ini sudah sukses menyelamatkan kehidupan ya. Jadi mungkin berjuta-juta orang bisa diselamatkan karena adanya vaksin. Bahkan ada berbagai penyakit yang dulunya itu ada banyak, sekarang itu sudah kita nggak pernah lihat lagi rupanya. Contohnya namanya cacar ya. Jadi bukan cacar air yang kayak anak-anak itu di sini, bukan ya, tapi cacar yang dia sampai mukanya rusak ya karena itu dan menyebabkan kematian. Nah, itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu eradikasinya juga sukses karena adanya vaksin. Jadi vaksin ini adalah zat ya yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu, sehingga orang yang diberi vaksinasi itu bisa mencegah terjangkit penyakit tersebut. Nah, jadi ini kalau agak ilmiah sedikit kita ngomong ya, meskipun Bapak Ibu mungkin banyak yang awam, tapi ini skemanya sederhana. Jadi kalau tubuh kita itu terpapar ada kuman ya, kuman yang menyebabkan penyakit, itu tubuh kita akan merespon, berusaha memberikan perlindungan. Jadi di dalam tubuh kita ada sel-sel darah, sel limfosit ya, kemudian sel limfosit B namanya, itu termasuk sel darah putih. Dia akan membuat antibodi yang dia bisa menetralisasi kuman, sehingga kalau nanti suatu saat terkena kuman lagi, antibodi ini sudah ada di dalam darah dan bisa terbentuk dengan cepat yang akan mengikat kuman tersebut, sehingga orang tersebut tidak jadi sakit, ataupun kalau sakit biasanya manifestasinya lebih tidak berat dibanding kalau belum pernah terpapar sama sekali. Nah, ini
proses tubuh yang semacam ini yang berusaha ditiru secara buatan oleh manusia dengan cara vaksinasi, dengan memasukkan kuman, baik kuman yang dilemahkan, dalam hari ini mungkin virus COVID ya, yang dimatikan, atau bagian dari tubuh kuman untuk merangsang pembentukan antibodi ini. Nah, ini kalau kita lihat kenapa sih kok vaksin itu saat ini dengan penyakit menular COVID dan teman-temannya itu kok dikejar ya. Jadi harapannya di situ. Karena apa? Karena vaksin ini melindungi masyarakat, baik yang divaksin maupun yang tidak divaksin. Dan pada saat orang yang sudah mendapatkan kekebalan dari vaksin sudah cukup banyak, di atas 70%, ini akan melindungi orang yang karena kondisi tertentu, karena dia ada penyakit bawaan ya, yang tidak memungkinkan dia untuk tumbuh kekebalan terhadap penyakit itu, ini juga ikut terlindungi. Bisa kita lihat skemanya. Kalau ini ada 2 orang di masyarakat yang sakit itu warnanya merah ya. Yang sakit ini merah, yang sehat itu biru, yang divaksin itu warnanya hijau. Nah, ini kita lihat. Kalau ternyata dia merahnya pertamanya ada 2. Terus nggak ada orang divaksin. Nah, ini dia akan menyebar ke tetangga-tetangganya ini. Sehingga akhirnya yang jadi sakit di masyarakat ini banyak sekali. Seperti ini. Ini kalau tidak ada vaksinasi. Kalau ada sedikit orang yang divaksin, kita lihat misalnya warna hijaunya di sini ya. Ada beberapa warna hijau ini orang divaksin. Yang merah ini yang sakit. Nah, dia mau nular ke sini nggak bisa. Akhirnya cuma nular yang biru-biru aja. Nah, ini bisa kita lihat yang akhirnya tertular, yang akhirnya sakit, itu hanya beberapa. Jadi masih cukup banyak yang sehat. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau banyak sekali yang divaksin, yang sudah memenuhi persentase tertentu, ini bisa kita lihat contoh yang di bawah. Kalau ada 2 orang yang sakit di sini, akhirnya penyebaran penyakit pun terbatas. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang sakit ini cuma 3 katakan kalau dari orang 15 ini. Yang lain-lain ini orang sehat atau orang sehat yang sudah divaksin. Jadi lebih aman seperti itu. Dan ini dengan penyakit yang sangat menular kayak COVID-19 ini, harapannya dengan vaksinasi kondisi seperti ini yang nanti bisa tercapai di masyarakat. Nah, ini terus banyak pertanyaan, apakah vaksin itu aman, apakah efektif, apalagi ini vaksin yang bikin dari negara asing yang kita tidak tahu seperti apa ya, isinya apa, apakah boleh dipakai di kita. Nah, ini sebenarnya vaksin itu sampai dia boleh sampai ke pengguna itu sudah melewati beberapa tahap. Namanya uji klinik ya, ada fasenya. Pertama fase sebelum uji klinik itu ke binatang. Terus kemudian fase 1. Fase 1 ini orangnya sedikit, mungkin sekitar 20 sampai 100. Ini dilihat apakah aman atau enggak. Ini sukarelawan semua. Kemudian apabila dia bagus ya, jadi cukup aman, kemudian efektivitasnya baik, sudah tahu dosisnya kira-kira berapa, dibutuhkan berapa kali penyuntikan. Nah, ini boleh lanjut ke fase 2. Fase 2 ini orangnya beberapa ratus ya. Dan ini dilihat dari orang-orang ini efek sampingnya seperti apa. Jadi apakah ada efek samping yang mengkhawatirkan atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau sudah lolos, tidak banyak yang dapat efek samping dibandingkan dengan yang vaksinnya dikasih cuman placebo. Placebo itu disuntik tapi mungkin isinya hanya air ya. Nah, itu fase 2 lolos baru masuk ke fase 3. Jadi fase 3 ini sukarelawannya itu sampai ribuan. Dan di beberapa tempat, di beberapa negara. Kalau hasilnya ini baik, cukup efektif, maksudnya cukup efektif itu kalau dalam hal vaksin COVID ini WHO mintanya di atas 50% efektif, kemudian dia aman, nah itu boleh dipakai di masyarakat umum. Dan juga harus melewati otorisasi dari lembaga lokal ya, misalnya kalau di Indonesia ini Badan POM. Seperti itu. Kalau di Amerika namanya FDA, kalau di Eropa namanya EMA ya, EMA. Nah, itu baru dia boleh digunakan. Jadi sebenarnya kalau sampai dia tersedia itu berarti sudah dikatakan aman dan efektif. Nah, terus di negara kita, jadi mungkin Bapak Ibu dapat bayangan ya betapa seluruh negara di dunia itu berlomba-lomba untuk bisa dapat vaksin dan untuk bisa keluar dari pandemi COVID. Karena semakin lama
pandemi itu terjadi di suatu negara, itu pendapatan, kemudian ekonomi, kemudian kesempatan kerja itu pasti akan turun. Jadi semua negara berlomba-lomba dan tidak semua dapat, dan kemampuan pabrik untuk memproduksi itu juga terbatas. Jadi mungkin kita bersyukur kalau di Indonesia sekarang itu sudah mulai ya vaksinasi yang tahap 1 ke tenaga kesehatan itu sudah berjalan dan sudah hampir selesai. Jadi harapannya ini saya ambil dari dari Kementerian Informasi ya, ini dan dari Kemenkes kalau ini vaksin COVID-19 ini disediakan gratis seperti itu. Jadi sekarang ini pada tahap awal ini vaksin COVID yang ada di Indonesia ini diperuntukkan untuk garda terdepan, yaitu dengan resiko tinggi, yang setiap hari bisa berhubungan dengan orang dengan COVID atau berhubungan dengan banyak orang, yang kemungkinan dia orang tanpa gejala juga bisa, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Jadi mungkin nanti setelah tenaga kesehatan, mungkin orang-orang yang kerja di kereta api ya, di transport, di ini yang di terminal ya, di bandara itu yang dapat prioritas kedua. Lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya, yaitu mungkin nanti penerima bantuan iuran dan kelompok masyarakat lainnya. Jadi jangan sampai vaksinasi ini cuma bisa dapat pada orang-orang dengan privilege, orang-orang yang bisa beli. Mungkin negara tidak mau ya seperti itu, jadi nanti akan diatur penggunaannya. Untuk yang mandiri mungkin nanti juga diatur, tapi sampai saat ini sih setahu saya belum. Dan saat ini pemerintah sedang menyusun peta jalan atau roadmap ya, yang akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara menyeluruh. Jadi terus pertanyaannya, kalau sekarang kita dalam rangka World Cancer Day dengan banyaknya pasien dan penyintas kanker, pasien kanker dan penyintas seperti apa yang nanti bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi untuk kita tahu ya, pada suatu komunitas tertentu dia ini perlu atau dia untuk mendapatkan vaksin, ini apakah dia prioritas apa tidak, itu ada beberapa faktor yang dilihat. Yang pertama, apakah berisiko tinggi terpapar COVID, dan apakah kalau dia sakit, ini akan mengalami manifestasi yang lebih berat. Apakah efektif, apakah aman, dan kapan diberikan, dan juga ada faktor izin edar dan ketersediaan vaksin. Nah, itu mungkin nanti yang kerjasama dari berbagai pihak untuk bisa menjawab pertanyaan ini, sehingga vaksinasi COVID untuk penderita maupun penyintas kanker ini bisa tersedia. Jadi ini saya ambil juga dari situsnya Kemenkes dan Kominfo, jawab bahwa penderita kanker ini merupakan kelompok berisiko tinggi yang juga membutuhkan vaksin COVID-19 untuk membentuk kekebalan tubuh. Namun pemberian vaksin bagi penderita kanker harus di bawah pengawasan medis dan tidak semua pasien kanker bisa divaksinasi. Sehingga pasien ini harus melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan, jadi harus menghubungi dokternya dan melihat riwayat kontrol medis sebelumnya sebelum diputuskan dia bisa menerima vaksin COVID-19 atau tidak. Dan sampai saat ini, jadi berbagai penelitian di dunia, ini dia tidak ada yang benar-benar memberikan vaksin COVID ini pada penderita kanker aktif. Jadi sampai saat ini, sehingga sebagian besar di dunia itu dia cuma ada guideline preliminary, jadi masih sementara, yang kemungkinan dalam perjalanannya itu akan diperbaiki dengan bertambahnya pengetahuan ya. Dan kemudian ada beberapa rekomendasi dari berbagai badan di dunia dan juga ada beberapa pendapat ahli. Kebetulan beberapa hari yang lalu di Indonesia ini dalam rangka World Cancer Day di pusat di Jakarta juga ada webinar ini, dan kelihatan sekali kalau di Jakarta itu kerjasama antara Kementerian Kesehatan, kemudian dari organisasi profesi, dan kemudian dari berbagai organisasi komunitas kanker itu mereka bekerja sama merumuskan bagaimana nanti kalau misalnya vaksin ini sudah tersedia untuk diberikan pada masyarakat umum, bagaimana untuk penderita kanker, dan itu mungkin dalam beberapa waktu mendatang akan ada panduan pemberiannya seperti apa.
Dan ini adalah salah satu dari Amerika ini ya, guideline di Amerika. Ini juga dia masih ngomongnya preliminary, jadi masih sementara. Ini baru beberapa minggu yang lalu, bahwa beberapa jenis kanker dan pengobatannya, dan bagaimana cara pemberian vaksinnya. Jadi yang pertama ini pada pasien dengan keganasan darah ya biasanya, misalnya leukemia, kemudian limfoma, yang dia menjalani transplant, ini belum boleh divaksin. Jadi disarankan 3 bulan pasca transplant itu baru boleh divaksin. Kemudian pasien kanker itu kan dibagi jadi 2 ya. Jadi kankernya itu termasuk kanker hematologi ya, jadi yang dari darah, atau kanker yang tumor padat. Tumor padat itu contohnya payudara, kemudian mulut rahim, usus, paru, itu termasuk tumor padat. Kalau yang dia keganasan dari darah, yang dia sedang menjalani kemoterapi, nah ini juga waktu vaksin diberikan ini kalaupun sudah tersedia ini harus menunggu. Menunggunya apa? Menunggu sel darah putih membaik. Jadi kalau sel darah putihnya masih rendah, itu juga biasanya ditunda oleh dokter yang memberikan. Terus bagaimana pasien yang mendapatkan pengobatan maintenance istilahnya jangka panjang. Contoh CLL ya, ini keganasan darah ya, chronic lymphocytic leukemia ataupun chronic myelogenous leukemia. Nah, ini menunggu vaksinnya itu tersedia. Di Amerika aja seperti itu. Jadi sampai vaksin itu boleh dipergunakan untuk orang-orang dengan kondisi tertentu, dengan komorbid tertentu, dan juga dengan pertimbangan dari dokter yang merawat dan juga rekomendasi dari organisasi profesi, biasanya seperti itu. Kemudian tumor padat seperti payudara, serviks, usus besar, dan lain-lain. Bagaimana kalau yang seperti ini? Kalau tumor padat ini yang sedang menjalani kemoterapi, nah ini juga biasanya menunggu sampai neutrofil membaik. Misalnya pasien ini dengan kemoterapi sel darah putihnya turun. Kapan boleh divaksin? Ya divaksin nanti setelah kemoterapinya selesai, setelah sel darah putihnya membaik, vaksinnya boleh diberikan. Kalau memang peruntukan vaksin itu di negara tersebut sudah boleh untuk golongan seperti ini. Kemudian bagaimana pasien kanker yang sudah menjalani pembedahan ya, misalnya kanker payudara, tumornya kecil, dia pembedahannya bisa kuratif, bisa sembuh. Nah ini apabila vaksin tersedia untuk masyarakat umum, setelah recovery dari pembedahan, mungkin beberapa hari ya sampai 2 minggu, ini boleh diberikan vaksinnya. Dengan catatan dia tidak akan menjalani pengobatan lanjutan, maksudnya tidak ada kemoterapi. Gitu. Kemudian pasien dengan pengobatan targeted terapi ya, contohnya misalnya kanker payudara dengan pemberian trastuzumab dengan Herceptin itu ya. Ini mungkin menunggu dari vaksin itu tersedia untuk golongan pasien dengan komorbid dan juga rekomendasi dokternya dan juga dari organisasi profesi seperti itu. Imunoterapi dan radioterapi ini juga sama. Nah, cuman ini yang bisa diberikan ya, yang langsung diberikan. Ini biasanya kalau penderita kanker kan dia nggak mungkin sendirian, pasti dia tinggal di rumah, ada yang satu rumah ya, yang masih aktif ya, keluar masuk rumah, dia harus bekerja. Kemudian yang kontak erat ya, misalnya dokter atau suster yang merawat, memberikan kemoterapi segala macam, nah ini harus diberikan vaksin. Mungkin kita bisa lihat tadi ya, yang kalau misalnya ada seseorang yang dia rentan terhadap COVID-19 tapi dia tidak diberikan vaksin, tapi orang di sekitarnya sudah vaksinasi, sudah menjalankan protokol kesehatan, itu kemungkinan dia untuk tertular itu lebih kecil. Seperti itu. Nah, ini ada juga rekomendasi dari organisasi onkologi yang di Eropa, jadi bahwa pasien kanker itu termasuk yang resiko tinggi untuk terkena COVID yang manifestasi berat. Jadi kalau resiko terkena COVID-nya mungkin sama dengan masyarakat umum, tapi untuk COVID itu menjadi manifestasi berat itu biasanya lebih tinggi, terutama pada keganasan darah ya biasanya. Jadi pada pasien-pasien ini dianjurkan untuk kontrolnya itu lebih diatur ya. Jadi misalnya menggunakan telemedicine ya, terus kalau misalnya berobat dia harus tiap bulan ambil obat, itu bisa mungkin pertama datang, kemudian nanti yang bulan ke depan itu bisa dengan telemedicine atau mungkin keluarganya. Jadi harus ada upaya-upaya dari
lembaga kesehatan sehingga pasien seperti ini bisa tidak terlalu sering kontak dengan banyak orang. Dan kemudian jadi di dunia pun, di luar Indonesia ya, di Eropa, di Amerika ini masih terus menyusun guideline ya, menyusun rekomendasi dari para ahli apabila vaksinnya ini sudah cukup banyak, sudah bisa tersedia untuk banyak orang, ini bagaimana diberikannya. Jadi mungkin kalau dari webinar pada pagi ini, jadi saran saya untuk seluruh pasien kanker yang sedang menjalani pengobatan kanker aktif, bila vaksin telah tersedia, jadi sudah ada izinnya dari BPOM dan kemudian sudah boleh untuk masyarakat umum, ini sebaiknya berkonsultasi dengan onkologis yang merawat, bisa juga dengan dokter hematologi onkologi medik. Dan kemudian apabila memang diperbolehkan untuk vaksinasi, sebaiknya vaksin dilakukan di rumah sakit, jadi jangan di jangan di tempat kesehatan yang lebih kecil ya, karena misalnya ada kejadian ikutan pasca imunisasi lebih bisa dimonitor. Dan mungkin dari dokter yang merawat ini juga bisa bekerja sama dengan satgas imunisasi ya, biasanya di tiap daerah itu ada, di tiap kota itu ada, jadi koordinasi untuk pasien-pasien dengan kondisi khusus seperti ini. Terus untuk pasien yang dalam remisi, pasien kanker yang dalam remisi, yang survivor ya, pernah menjalani pengobatan di masa lampau, atau mungkin hanya menjalani pengobatan hormonal, misalnya mungkin pada kanker prostat, kanker payudara, pada orang-orang seperti ini kemungkinan respon imun ini baik, jadi seperti pada orang normal. Jadi apabila vaksin sudah tersedia dapat diberikan. Dan ini apabila nanti sudah banyak sekali yang bisa mendapatkan, selalu ada pertanyaan, kalau sudah divaksin apakah pasti terjamin 100% tidak mungkin terkena coronavirus ya. Nah ini sampai sekarang belum ada yang bisa menjamin 100% ya, karena juga tergantung kadar antibodi yang bisa diproduksi oleh seseorang ya. Malah mungkin dia terjangkit tapi dia jadi orang tanpa gejala, yang ini bisa menularkan ke orang lain. Seperti itu, jadi nggak ada yang bisa menjamin 100% ya, sehingga sebaiknya tetap dilakukan ya namanya 5M, jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan kemudian ditambah yang 2M ini menghindari kerumunan dan membatasi mobilisasi. Jadi kalau benar-benar nggak ada kegiatan yang harus dikerjakan, mungkin lebih baik menjaga diri, menjaga orang-orang di sekitar kita, menjaga orang yang kita cintai, agar tidak terjangkit dari COVID-19. Mungkin demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke host, Dr. Ninggar. Oke, terima kasih Dr. Niken atas materinya. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Jadi saya bacain ya dok ya. Saya pilih. Oke, yang pertama dari Kristo 1A10. Ada 3 pertanyaan. Ini mungkin untuk Dr. Niken ya. Jadi yang pertama, survivor cancer berapa tahun yang boleh divaksin, dok? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi survivor cancer berapa lama boleh divaksin? Jadi tergantung sekali. Dia sedang dalam pengobatan, maksudnya kan ada ya kayak misalnya kanker payudara, itu dia sudah selesai operasi, sudah selesai kemoterapi, tapi dia masih minum hormonal terapi selama 5 tahun. Nah, kalau seperti ini mungkin harus sebenarnya secara sistem kekebalan tubuhnya dia tidak jauh berbeda dengan orang normal. Jadi mungkin orang seperti ini bisa divaksin, tapi tetap harus menunggu vaksin ini tersedia untuk masyarakat umum yang pertama. Terus yang kedua harus konsultasi dulu dengan dokter yang merawat ya, jadi onkologisnya yang merawat. Karena juga untuk mengawasi nanti bagaimana mungkin ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau apa ya. Jadi tapi pada prinsipnya sih kalau sudah beberapa tahun yang lalu sudah remisi, kekebalan tubuhnya sama sih aman divaksin. Cuman masih menunggu
ketersediaan, kemudian rekomendasi, dan juga harus dengan izin dokter yang onkologisnya yang merawat. Mungkin demikian, Dokter Ninggar. Oke. Kalau untuk survivor yang masih konsumsi obat berarti sama ya, Dokter Niken ya? Sama, menunggu tergantung. vaksin. Ya. Oke, berikutnya mungkin pertanyaan untuk Dokter Farah nih, dari Dokter Gigi Endang Widoretno mengenai COVID, Dok. Sebenarnya dengan gejala bagaimana atau waktu yang sedini mungkin kita ke IGD supaya penanganan cepat dan tepat? Dokter Farah? Masih mute kan? Nah, tadi saya masih di mute ya. Iya, sorry dok. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ya memang kalau pasien ya ini berarti maksudnya sudah confirm ya, sudah positif ya. Nah, karena kalau misalnya dia belum tahu ya dia terkena atau tidak ya, kan juga tetap terbagi dengan gejala atau tanpa gejala juga ya. Jadi yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya dia habis kontak ya dengan pasien, sebaiknya segera memeriksakan diri meskipun tanpa keluhan ya, paling enggak swab PCR ya diperiksa ya, atau kalau tidak diperiksa ya paling tidak isolasi mandiri ya. Nah sekarang gimana kalau misalnya ada keluhan ya? Kalau misalnya dia sudah confirm ya, artinya sudah positif, kita bagi lagi ya, tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, berat, dan kritis ya. Kalau misalnya tanpa gejala, tidak apa-apa isolasi mandiri di rumah sambil dievaluasi sendiri ya. Biasanya sekarang itu saya lihat ya, orang-orang itu banyak yang sudah punya ini alat oximeter sendiri gitu. Jadi alat yang ditempel di jari ya untuk mengukur saturasi. Rata-rata banyak pasien yang sudah punya itu sendiri di rumah ya untuk jaga-jaga katanya gitu. Nah, kalau memang punya itu, nah sebaiknya rutin diperiksa tiap hari ya, saturasi oksigennya berapa ya. Nah, karena kita biasanya menilai berat sedangnya itu ya dari saturasinya itu ya dan gejalanya. Nah, jika gejalanya ya, misalnya gejalanya perut ya atau gejala yang lain kulit ya selain gejala paru ya, selain batuk pilek sesek. Nah, itu biasanya kita katakan ringan ya. Nah, tapi jika ada gejala di paru ya dalam artian pneumonia ya, tapi jika kita cek saturasinya masih bagus, nah itu termasuk sedang. Nah, sedang ini sudah harus rawat inap gitu ya. Dilihat kalau misalnya kondisi masih bagus belum perlu. Tapi kalau ada komorbid yang lain ya ini harus rawat inap gitu ya. Apalagi kalau berat. Kalau berat itu saturasinya sudah turun ya di bawah 93. Maka itu kita katakan COVID dengan gejala berat ya. Apalagi yang sampai gagal napas gitu. Jadi kapan kita sedini mungkin ke rumah sakit. Nah, jika ada mulai ada keluhan sesak atau jika tanpa sesak, kadang-kadang kan ada istilah happy hipoksia ya. Nah, itu paling tidak kalau kita punya alat oximeter kita cek sendiri ya. Atau jika ada komorbid yang tadi saya sebutkan ya, beberapa komorbid tadi ya. Komorbid artinya penyakit yang sudah dimiliki oleh pasien tersebut ya, misalnya kanker ya atau diabetes atau jantung. Nah, meskipun tanpa gejala sebaiknya segera periksa ke rumah sakit gitu. Demikian Dokter Ninggar, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Farah. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Niken nih dari Nur Suroyah. Saya pasien metakondroma, tumor tulang plus tulang pembuluh darah dan di kista payudara. Apakah termasuk pasien risiko tinggi terpapar COVID dan apakah termasuk pasien yang tidak dianjurkan vaksin? Dokter Niken? Gimana bisa diulangi dokter? Bisa diulangi tadi sakitnya apa? Ya, saya pasien metakondroma dok dan di kista payudara. Apakah termasuk pasien resiko tinggi terpapar COVID dan apakah termasuk pasien yang tidak dianjurkan vaksin?
Ya, kalau resiko terpapar COVID itu antara pasien kanker dan non-kanker itu kira-kira sama. Asal dia juga aktivitasnya nggak beda sama orang pada umumnya. Maksudnya dia juga nggak datang ke tempat yang banyak kerumunan atau tidak ada mobilisasi yang tidak perlu ya, atau dia sudah protokol kesehatan itu saya rasa sama orang pada umumnya. Terus ini kalau dia kista payudara itu bukan ganas ya. Jadi dia hanya lokal aja. Jadi sama pada masyarakat pada umumnya. Jadi kalau memang vaksin ini sudah tersedia secara luas untuk masyarakat ya sebaiknya ikut vaksin ya. Tapi juga misalnya ada dokter yang biasa menata laksana, lebih baik konsultasi dulu untuk melihat kondisi lainnya ya. Misalnya ada komorbid lain yang dia sendiri mungkin tidak sadar atau ada alergi. Nah, itu juga harus konsultasi. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Dokter Niken. Berikutnya ini pertanyaannya sepertinya bisa untuk Dokter Farah dan Dokter Niken juga, mungkin nanti saling melengkapi. Jadi ada yang bertanya dari Cahyadi dari Solo Pos. Jadi, apakah penyintas kanker atau pasien kanker yang terinfeksi COVID berpeluang besar mengalami long COVID setelah sembuh? Mungkin apa Dokter Farah dulu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang ada istilah ya sekarang ya, istilahnya long COVID ya. Nah, artinya meskipun dia sudah sembuh dari COVID ya, tapi gejala-gejala respirasinya itu masih ada ya. Paling tidak yang sering itu kalau orang Jawa bilang ngongsro ya, ngongsro. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa ya, karena banyak juga yang bilang enggak dok, saya tidak sesak tapi ngongsro. Nah, ngongsro itu dalam artian kalau dia aktivitas ya, misalnya kalau dia duduk diam tidak sesak, tidak merasa sesak. Tapi kalau dia jalan gitu ya atau aktivitas lah baru merasa napasnya tersengal-sengal gitu. Nah, itu biasanya gejala long COVID seperti itu. Dan memang ya meskipun pasiennya tanpa kanker pun itu banyak juga yang ternyata mengalami gejala sisa ya, gejala respirasi sisa setelah dia sembuh ya. Itu pun tanpa kanker. Nah, kalau dengan kanker ya saya rasa sama saja ya. Nah, sekarang tergantung ininya, tergantung apakah dia cepat ditangani ya. Kemudian adanya komorbid yang lain juga ya. Tadi di slide saya juga ada bahwa ternyata seperti angka kematian tinggi itu ternyata sebenarnya lebih terutama ke penyakit-penyakit komorbid yang dimiliki yang lain gitu loh. Misalnya dia kanker tapi ada diabetes juga ya. Kemudian ada penyakit jantung juga. Nah, dengan adanya komorbid itu yang memperberat, nah dan itu yang biasanya akan menimbulkan gejala post-COVID gitu ya. Tapi tanpa itu pun banyak juga yang mengalami gejala post-COVID ya, atau istilahnya long COVID ya. Ya, terima kasih. Mungkin Dokter Niken ada tambahan? Oh, sudah semua itu dok, sama Dokter Farah. Long COVID ya, sekarang lagiin. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya lagi dari untuk Dokter Niken ini ya mungkin. Dari Nuril Aini Rahmawati. Apakah ada perbedaan isi vaksin bagi penyintas kanker dan apakah ada rekomendasi khusus bagi penyintas kanker agar bisa mendapatkan vaksin? Iya, jadi sampai sekarang belum ada penelitian fase 3, jadi yang sudah ke banyak orang, vaksin kanker jenis apapun untuk digunakan pada baik penderita maupun penyintas kanker. Cuman yang masuk di Indonesia sampai saat ini kan kita tahu ya Sinovac, dan ada mungkin 7 jenis vaksin yang lain yang mungkin akan menyusul dalam bulan-bulan ke depan. Itu yang sampai saat ini saya baca ada penelitian itu yang vaksin Moderna itu ya punyanya UK, itu ada satu subset penelitiannya dia itu yang melaporkan kalau 3,7% dari seluruh peserta sukarelawan penelitian itu adalah penyintas kanker. Jadi mungkin kalaupun ada data seperti itu nanti misalnya sudah masuk di Indonesia, ada banyak pilihan, bisa konsultasikan lagi ke dokter yang merawat gitu. Tapi mungkin saya rasa sih sebenarnya vaksin yang sekarang ada itu
termasuk vaksin yang dimatikan ya, kuman dimatikan itu rasanya sih cukup aman ya. Yang seperti itu. Ya, Kalau untuk pelaksanaannya sendiri, Dokter Niken, untuk yang sekarang ini, apakah penyintas kanker sudah diberikan atau tetap istilahnya kalau di screening kan pasti tereksklud ya dok ya, karena dia dari riwayat kanker. Tapi kalau misalnya sudah berkonsultasi misalnya dengan konsultan hematologi onkologi, apa bisa diberikan? Iya, jadi sampai sekarang itu kalau pakai screening yang itu kan memang tereksklusi. Cuman ada beberapa tempat ya, rumah sakit ya terutama itu dia punya kebijakan, apalagi untuk nakesnya dia sendiri yang dia bertugas di ruang-ruang yang dia bahaya ya, dirawat inap, yang itu dengan pengawasan internis setempat dan juga koordinasi dengan anggota satgas imunisasi itu bisa diberikan gitu, karena dia memang nakes penyintas kanker yang dengan risiko tinggi itu bisa diberikan. Iya. Ya, untuk berikutnya ini dari Bapak Wimpi Tanojo. Dok, apakah penderita survivor cancer payudara bisa divaksin dan penderita diabetes juga boleh? Ini juga nanti tergantung vaksin dan tergantung ininya penilaian dokter ya, Dokter Niken ya? Iya, betul seperti itu. Jadi kalau survivor sih mungkin prinsipnya dia secara imun tidak beda jauh dengan orang normal. Di luar negeri sudah mulai diberikan pada tahap kedua karena dia termasuk yang beresiko ya. Barengan sama orang tua. Mungkin nanti di tempat kita menyusul dengan semakin banyaknya ketersediaan dan juga semakin bagusnya koordinasi antara berbagai organisasi profesi dengan Kementerian Kesehatan dan segala macam, itu mungkin nanti ke depannya bisa seperti itu. Memang bertahap. Ya. Begitu, Pak. Oke. Mungkin berikutnya untuk Dokter Farah nih, dari Sofia Nurlailah. Pada pasien CA paru, apa yang terjadi jika terkonfirmasi COVID-19? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Memang kita ada juga ya beberapa pasien COVID yang confirm ternyata juga pasien CA ya. Entah itu CA paru atau entah CA yang lain ya. Ada beberapa juga. Memang angkanya tidak terlalu banyak ya, tapi ada. Dan rasanya kok hampir sama ya, istilahnya pasien yang kanker ya dengan pasien yang non kanker yang terkena COVID ya sama juga, ada yang berat, ada yang ringan ya. Nah kalau misalnya pada kasus ini pasien kanker ya, nah ini rata-rata pasien kanker paru itu kan rata-rata sedang dalam pengobatan ya, rata-rata ya, karena jarang yang istilahnya sampai sampai sembuh total gitu, jarang. Ada beberapa ya yang bisa sampai sembuh total gitu ada ya, tapi ya jarang. Jadi rata-rata sedang dalam pengobatan ya. Biasanya itu untuk pengobatannya kita lihat dulu ya. Nah, kita takutnya kan kita belum tahu ya, belum ada penelitian yang benar-benar bisa membuktikan ya apakah jika pengobatan kemoterapinya atau pengobatan anti kanker lainnya digabung dengan pengobatan COVID-nya, nah apakah aman jika diberikan bersamaan, itu kita belum ada penelitian yang jelas seperti itu ya. Jadi biasanya kita menunggu dulu ya sampai infeksi COVID-nya membaik gitu. Jadi paling tidak untuk fase akut ya, istilahnya fase-fase awal, kalau memang dia sedang jadwalnya kemoterapi ya, maka kita tunda dulu gitu. Paling tidak kita tunda beberapa hari ya atau seminggu sampai kondisi akutnya terlewati. Nah, kalau sudah baru kita berikan kemoterapinya gitu. Kalau dia sedang mendapatkan imunoterapi, kita lihat juga kondisinya. Jika kondisinya tidak berat, maka imunoterapinya kita lanjutkan juga gitu. Tapi kalau berat, nah mungkin kita menilai juga ya efek sampingnya. Jadi mungkin kita bisa tunda sebentar gitu. Untuk terapi COVID-nya sama ya. Kita juga memperhitungkan tapi hampir sama dengan yang non kanker. Tapi COVID-nya hampir sama. Terima kasih. Ya, makasih Dokter Farah. Mungkin nyambung sekalian ini untuk Dokter Farah, setelah itu untuk Dokter Niken ya, pertanyaan terakhir. Ini untuk Dokter Farah lagi, kapan seorang nakes yang confirm COVID dikatakan release from isolation dan bisa bekerja kembali, Dok? Ya, nakes ya ini ya. Saya rasa kita kembalikan dulu ke ini ya, pedomannya pemerintah ya, bahwa pedoman pemerintah kan juga mengikuti pedoman dari WHO ya, pedoman dunia juga ya, bahwa
ya tanpa kita melihat dia nakes atau enggak ya, untuk pasien secara umum lah. Ya kalau misalnya dia tidak ada gejala ya, setelah 10 hari kemudian tidak ada gejalanya, kita hitung paling enggak minimal 3 hari. Nah, itu sudah dinyatakan selesai isolasi, dan di situ pun ada kata-kata bahwa tidak perlu swab PCR ulang gitu. Jadi yang penting 3 hari bebas gejala, dan itu setelah lewat dari 10 hari tadi. Jadi kalau kita kira-kira lah paling enggak 2 mingguan ya, paling enggak ya 13-14 hari. Nah, itu bisa kembali bekerja atau lepas dari isolasi gitu. Nah, tergantung lagi, kalau misalnya waktu itu dia gejalanya berat ya atau kritis, maka biasanya setelah negatif pun biasanya kita beri waktu lagi ya untuk isolasi mandiri paling tidak semingguan ya, 7 harian untuk pemulihan. Nah, jadi itu kalau tanpa gejala atau kalau gejala ringan yang tadi ya 10 hari plus 3 hari tadi. Kalau gejala berat, nah meskipun toh dia sudah negatif, tetap kita kasih waktu tambahan ya untuk pemulihan gitu. Nah, kalau untuk nakes bagaimana? Nah, sekarang ini kan tergantung sesuai lokal ya, kebijakan lokal di masing-masing rumah sakit. Karena saya perhatikan masing-masing rumah sakit itu kebijakannya sendiri-sendiri ya. Ada rumah sakit yang tidak saklek mengikuti pedoman pemerintah tadi ya. Jadi ada yang mencantumkan nilai CT. Nah, jadi ada yang mencantumkan meskipun sudah tidak ada keluhan ya, tapi dilihat CT-nya kok masih di bawah 35. Nah, kadang belum boleh masuk. Jadi menunggu sampai CT-nya lebih dari 35. Ada yang seperti itu ya. Ada yang benar-benar mengikuti pemerintah yang tadi saya katakan ya. Ada juga yang mungkin saking takutnya, jadi benar-benar sampai negatif baru boleh masuk. Nah, cuma saya rasa kalau benar-benar negatif, saya rasa itu terlalu ekstrim ya. Karena kalau misalnya dia sudah lama tidak ada gejala ya dan sudah lewat 2 minggu, nah biasanya positifnya itu tinggal bangkai-bangkai dari virusnya saja, itu bisa gitu. Jadi ya saya rasa tidak saklek harus sampai negatif gitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Farah. Mungkin pertanyaan terakhir ya Dokter Niken. Ini dari Bu Titin. Saya habis operasi tumor payudara pada Januari 2021 kemarin. Saya pegawai BUMN. Kapan saya bisa divaksin? Sama sepertinya jawabannya ya. Mungkin Dokter Niken bisa. Ya, makasih Bu. Jadi kalau memang Ibu pengobatannya hanya operasi saja, jadi mungkin tumor jinak atau tumor payudara stadium awal yang dia cuma operasi, tidak ada pengobatan lanjutan, nah itu Ibu setelah pemulihan dalam waktu 2 minggu setelah penyembuhan luka, itu bisa ikut vaksinasi karena tidak beda sama masyarakat umum. Setelah vaksinasi itu tersedia untuk misalnya pegawai kantor gitu. Tapi kalau misalnya Ibu itu tumor ganas, terus habis itu harus menjalani kemoterapi, nah itu mungkin agak berbeda. Jadi kalau kemoterapi kan ada resiko, sel darah putihnya turun, segala macam. Nah itu harus diatur kapan boleh diberikan. Mungkin menunggu sel darah putihnya naik atau menunggu kemoterapinya selesai, sudah tinggal pengobatan hormonal atau yang lain. Nah itu bisa diberikan, seperti itu. Oke. Terima kasih Dokter Niken, Dokter Farah. Ini banyak yang menanyakan tentang materi, Dok. Apakah boleh di-share untuk Dokter Farah dan Dokter Niken? Tapi caranya gimana ya? Ya, nanti aja Dok, ke komunitas aja Dok. Oh gitu, ya. Terus ini YouTube-nya tuh bisa diakses Dok. Banyak yang WA ini nggak bisa masuk. Bisa. Nanti mungkin linknya saya share Dokter Niken ya. Ini kan saya live juga, ya. Ya. Oke. Ya Dok, makasih. Ya, makasih banyak untuk Dokter Farah dan Dokter Niken atas materinya dan berbagi ilmunya siang ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, baik para pasien ataupun penyintas kanker dan keluarganya. Ya, terima kasih sekali lagi kepada kedua pembicara kita. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dokter Ninggar. Ya, makasih Dokter Niken. Nanti saya kirim ya linknya ya, YouTube-nya ya. Ya, saya jadi pengen ikut jadi selebgram Dokter Ninggar.
Thank you ya, Mbak Nika, Kak Farah. Terima kasih buat audiens juga ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu ya.